Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu doakan yang menjawab salam ibu selamat dunia akhirat dan semoga ilmunya makin bertambah. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak ibu, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita zikir pagi dan dilanjutkan dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di subtema 1, tema yang kedua, pembelajaran yang keempat sampai pembelajaran yang keenam. Menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Informasi dapat diperoleh dari gambar. Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Sampaikan juga gagasan pokok sesuai dengan gambar tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran 4, yaitu muatan PPKN. Ini bisa Anda lihat di buku Bupena 4A-nya di halaman 84. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Pada pembelajaran yang kedua yang lalu kita sudah mempelajari tentang pemanfaatan air untuk membangkitkan listrik. Nah, listrik memiliki banyak sekali manfaat. Nah, kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari, itu contohnya menonton televisi. Nah, kewajibannya apa? Yaitu menghemat penggunaan listrik. Contohnya mematikan televisi jika telah selesai menonton. Nah, berikutnya adalah pembelajaran yang kelima, yaitu muatan SBDP, tempo dalam lagu. Nah, silakan Anda lihat buku Bupena 4A-nya di halaman 85. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Berikut istilah tanda tempo. Yang pertama ada tanda tempo cepat, allegro, nesto, dan vivat. Yang kedua, tempo sedang, yaitu moderat, andante, dan andantino. Yang ketiga, tempo lambat, yaitu adagio, largo, dan lento. Nah, ini ada di buku Bupena 4A-nya di halaman 85 ya nak. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke muatan IPS. Halaman 86, sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak sama. Nah, tentu ada perbedaan kondisi alam. Nah, berikut ini adalah persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Yang pertama di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera banyak terdapat pegunungan. Kemudian di Pulau Sumatera juga dibudidayakan kopi, kemudian lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Nah, di Pulau Sumatera juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara tersebut dimanfaatkan untuk bahan bakar. Yang kedua, sumber daya alam yang terdapat di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa juga terdapat pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kina. Dataran rendah di Pulau Jawa merupakan persawahan yang tersubur di Indonesia. Salah satu contohnya di daerah Karawang terkenal sebagai lumbung padi. Nah, kemudian di bagian pesisir pantai terdapat budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin.
Nah, yang ketiga, sumber daya alam yang terdapat di Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan di Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Nah, di Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya yang keempat, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu di Pulau Sulawesi. Nah, di Pulau Sulawesi banyak menghasilkan pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Nah, kemudian pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Nah, aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Sebagian besar wilayah Pulau Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam di Papua. Sagu dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan pokok. Di Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Di Papua juga terdapat hasil tambang dengan sangat beragam seperti tembaga, emas, dan logam. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini, yaitu subtema 1, tema kedua, pembelajaran 4 sampai pembelajaran yang ke-6. Jika Anda tidak paham, silakan tanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye-bye.